menjadi petunjuk ilal jannati kepada surga, ilal jannati menuju surga. Wa innar rajula wa dan inna sungguhnya ar-rajula seorang laki-laki la yasduku sungguh dia dikatakan seorang yang benar hatta sehingga yuktaba ditulis indallah di sisi Allah siddiqon orang yang benar, orang yang jujur. Wa dan inna sesungguhnya al-kadiba orang yang dusta yahdi itu menjadi yahdi itu menyeret, jangan menjadi petunjuk. Ilal fujuri kepada apa? Al-fujur dosa. Ilal fujuri kepada dosa atau kepada kedurhakaan. Wa innal fujura wa dan inna sungguhnya al fujura orang-orang al fujur yang melakukan dosa atau kedurhakaan yahdi akan terjerumus ilan nari kepada neraka. Wa innar rajula wa inna sungguhnya ar-rajula seorang laki-laki la yakdibu sungguh dia dikatakan pendusta hatta sehingga yaktuba ditulis atau dicatat indallah di sisi Allah kadzaban orang yang berdusta, kadzaban orang yang pendusta. Rawi meriwayatkan wa hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud yang artinya kebenaran, kejujuran itu akan menghantarkan seseorang untuk meraih apa tadi? Kebaikan. Karena ciri daripada orang munafik itu di semua ada di lisan. Idza hadasa kadzaba wa idza tu'mina khana wa idza wa'ada akhlafa. Jika bicara dusta, jika dipercaya berkhianat, jika berjanji mengingkari. Tapi sebaliknya, orang yang ketika berbicara benar, berkata jujur, maka sungguh dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Kebaikan-kebaikan Allah akan dilimpahkan dan karuniakan kepada hamba itu. Dan kebaikan itu akan menuntun kepada shodiq atau orang yang berbuat kebenaran tadi, menuntun kepada apa? Ilal jannati menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang laki-laki maupun perempuan, sungguh setiap perkataannya, ucapannya akan ditulis, dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. Dia dikatakan pendusta karena perkataannya, dan sebaliknya dikatakan orang yang jujur juga karena perkataannya. Maka jangan sampai ya karena ucapan inilah kita ditulis, dicatat oleh Allah sebagai kadzdzab, orang pendusta, orang munafik. Ya karena ucapan bisa mulia dan karena ucapan juga bisa hina.
Hadis berikutnya, sedangkan tadi orang yang pendusta yahdi ilanna, akan terseret, akan terjerumus kepada orang yang al-kadhib tadi, orang yang dusta akan menjerumuskannya kepada keburukan, dosa, dan dosa itu menyebabkan neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'ah fil ma'ruf, sesungguhnya hanyalah at-ta'atu, ketaatan, fil ma'ruf, itu di dalam kebaikan. Orang meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim an Ali, dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Sebenarnya ketaatan itu anak-anakku, itu hanya dalam ketaatan. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Contoh begini, ada seorang yang diperintahkan untuk beli narkoba, karena yang memerintahkan adalah bapak ibunya. Maka sang anak ini akan berperang dalam jiwanya, akan bergelut di dalam hati nuraninya, belikan atau tidak, belikan atau tidak. Kalau kita sebagai seorang anak, lalu masalah ini terjadi pada diri kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita belikan keinginan orang tua untuk mengkonsumsi narkoba, atau kita tolak? Ada belikan atau tidak? Belikan. Ini lihat hadisnya, innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan hanya kepada kebaikan saja. Maka sampaikan hadis ini, misalnya, maaf Pak, Aldi nggak bisa membelikan narkoba untuk Bapak, karena ini adalah satu keburukan yang akan menimpa kepada Bapak. Tapi ketika orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk sholat, untuk puasa, untuk mengaji, maka itu wajib, tidak bisa ditolak. Paham hadis ini? Paham deh? Kalau memberikan, tidak usah memberikan narkoba deh. Orang tua kita misalnya meminta untuk membelikan rokok. Anak-anak, berangkat nggak rokok? Belikan rokok, berangkat nggak? Nih, Burhan, tolong belikan rokok Bapak. Berangkat nggak kira-kira? Rokok, berangkat nggak? Berangkat. Allah kasih. Sampaikan, Bapak, mohon maaf Bapak, dalam bungkus rokok ada tulisan, ada kata-kata rokok membunuhmu. Kalau Bapak mengkonsumsi rokok, berarti Bapak sama dengan bunuh diri. Burhan tidak mau kehilangan Bapak. Sebelum cita-cita Burhan tercapai Bapak, jangan bunuh diri Bapak. Sampai itu jelas di bungkus rokok tertulis kalimat itu. Apa tulisannya? Rokok. Nah, sekarang saat disuruh oleh bapak kita, berangkat gak beli rokok? Berangkat gak? Berangkat, tapi belikan selain rokok apa? Permen. Permen yang menyerupai rokok. Ada kan permen yang mirip rokok panjang juga itu. Karena apa? Sama dengan anak itu menyetujukan apa? Itu suatu hal yang tidak baik, yang maudhur, yang membahayakan, maka kita wajib untuk tidak
membelikan. Mohon maaf ayah atau bapak, Nanda nggak bisa melihat bapak harus meninggal gara-gara rokok ini. Kemarin bapak pas ada orang yang merokok baru 1 batang bapak meninggal dunia. Di rumah sakit kemarin juga sama, mau beli rokok juga meninggal dunia. Mau beli saja bapak, gimana kalau menghisap? Sampaikan saja kebaikan-kebaikan tentang menghindari bahaya rokok, atau sampaikan kemaslahatan orang yang tidak merokok, dan sampaikan bahaya kepada perokok, sehingga insya Allah selamat, uang bisa ditabung, dan bapak selamat, anak pun selamat dari perintah yang mungkar, perintah yang tidak baik. Seperti itu, sampaikan saja. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tujar, sesungguhnya para pedagang. Ada bapak ibunya di sini yang menjadi pedagang? Akbar para Akbar. Pedagang ya bapaknya. Akbar siapa sih lengkapnya, Bar? Akbar? Akbar Mufti. Akbar Mufti. Pedagang apa? Oh, kebab. Kalau anak-anak pesan kebab bisa ke Akbar. Harganya kalau santri yang beli diskon 90%. Asal mau jadi menantunya. Aldi harus bersaing berat sama Akbar ya, untuk mendapatkan Elsa. Karena Elsa sudah merasakan betapa nikmatnya makan kebabnya Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin kami dapat ini dari mana ini? Apa namanya? Kebab. Rasanya enak. Kayak kebab Turki, ternyata dari Akbar ya. Bapaknya pedagang kebab. Itulah enaknya ya. Kalau kita punya usaha, apapun bentuk usaha itu, lalu contoh misalnya kebab, terus kemudian memberikan hadiah kepada gurunya, kepada kiainya, itu iklan gratis ya. Jadi dia itu pasti akan mengiklankan, daripada pasang iklan di TV berapa itu. Jadi kan semua orang tahu, oh bapaknya Akbar jualan kebab. Suatu saat nanti akan viral itu di dunia maya ya. Jadi wali santri tahu, santri yang pulang pun yang dekat rumahnya, oh yang selama ini adalah berkah. Tidak hanya berkah memberi hadiah kepada guru, tapi akan berkah untuk usahanya, karena akan dikenal saja. Kemarin juga aku dapat kiriman apa namanya itu dari santriwati Wahidah, minyak segala merek, ternyata bapaknya jualan minyak. Nah iklan itu mau beli minyak ya di bapaknya Wahidah, termasuk sendal ya. Sendal ada tulisannya Wahidah. Bisa pesan sendal ada tulisannya Wahidah. Wahidah mana? Bisa. Sendal bisa ada namanya aja. Pesan ya ke Wahidah, ya tahu belinya di mana. Jadi insya Allah nggak akan ketukar, nggak akan keliru. Sendal ada namanya, Elsa, Aldi. Tapi jangan sepasang Elsa, yang sepasang kiri Aldi. Harus sesuai dengan namanya. Ya, kalau bisa sendalnya dikasih nama semua. Kemudian kasih pin. Ya, nggak bisa dipakai yang lain.
tinggal selalu hilang anak-anak. Ya Allah. Innat tujar, sungguhnya pedagang yub'atsuna akan dibangkitkan yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Fujjaron sebagai orang-orang yang durhaka. Hati-hati ini, pedagang dibangkitkan hari kiamat sebagai orang yang durhaka, orang yang banyak dosa. Itu pedagang. Hati-hati yang pedagang. Illa, lah ini illa, ada illanya ini. Illa kecuali man, seseorang ittaqallah, yang dia benar-benar bertakwa kepada Allah, dagang yang jujur. Ya, kalau ada cacat dikatakan ada cacatnya, ada aib dikatakan ada aibnya, nggak ditutup-tutupi. Wa barra, dan berbuat kebajikan, bertakwa kepada Allah, dan barra, berbuat kebajikan ay taat kepada aturan Allah. Barra itu taat kepada aturan Allah. Wa shadaqah, dan jujur dalam perniagaannya. Rawa meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Jadi ini bahaya orang berdagang. Itu resikonya adalah ketika dibangkitkan nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak dosa. Tapi seorang yang jujur dalam berdagang itu nanti akan bersanding dengan Rasulullah SAW. Enaknya, karena banyak ya praktek di masyarakat yang kita sering saksikan. Misalnya beli ini, Sayyidah beli di tokonya Nurul, beli baju misalnya. Nurul bilang, silakan Mbak, pilih yang mana yang cocok, yang selera dengan Mbak Sayyidah. Yang ini berapa? Kata Sayyidah, kalau ini 100.000 Mbak, boleh enggak? 80, kata Sayyidah. Nurul ngomong, oh enggak boleh, modalnya saja belum balik, modalnya saja belum balik. Akhirnya Sayyidah pergilah ke toko lain. Tiba-tiba Bu Nurul manggil, Mbak sini Mbak, nggak apa-apa deh 90. Tadi ngenawar berapa? Berapa namarnya? 80, 90? 80. Tarik, sini Mbak 90 aja deh, kata Bu Nurul. Tapi Sayyidah tetap enggak, kalau boleh 80 saja. Akhirnya Bu Nurul, ya udah deh, nggak apa-apa, nggak untung nggak apa-apa, katanya. Subhanallah. Padahal dalam hatinya Nurul sudah tahu bahwa kalau harga 80 sudah mendapatkan untung 30.000, karena di Tanah Abang dia belanja hanya berapa? 50.000. Nah, ini kedustaan, ini bahaya, ya. Atau kasus yang lain, nih siapa ini? Fadil. Siapa sih namanya Fadil? Yusuf. Fadil dagang layangan. Dagang apa dia? Dagang sarung, peci, atau barang yang lain lah. Yusuf beli. Begitu Fadil, ada Yusuf datang, silahkan Pak, pilih yang mana, dengan senyum luar biasa. Itulah strategi cara
berdagang. Jangan was, kalau nggak bisa murah senyum jangan jadi pedagang. Udah kok manyun terus, takut semuanya. Harus sumringah. Tahu sumringah? Selalu senyum, tapi jangan senyum sendiri nggak ada orang. Ketika ada silakan Bu, silakan, pokoknya apa ya, mudah untuk menggait dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik. Seperti pun Fadil, Yusuf akhirnya, tadinya Yusuf mau lurus, ternyata belok ke toko Fadil karena Fadil cerewet banget. Dengan menawarkan bahasa yang diskon ini Pak, diskon sekarang, mumpung ada diskon, besok sudah nggak ada, dan seterusnya. Akhirnya Yusuf mampir. Nah, berapa Pak sarung ini? Oh, sarung ini 200, karena mereknya adalah merek ternama. Boleh nggak 150? Kata Yusuf. Oh, nggak boleh, kata Fadil. Tadi saja udah ada yang nawar 160, nggak saya kasih. Padahal nggak ada yang nawar. Nih, hati-hati. Padahal nggak ada yang. Akhirnya apa? Yusuf terpancing dong. Oh, 160 aja nggak boleh, saya nawar 150. Akhirnya Yusuf naikin harga. Ya sudah deh, samain aja deh, 160.000. Kata Fadil, silahkan. Beliau dibeli, dia kipas-kipas dengan uang 160.000, tapi dia telah mendustakan perniagaannya, mendustakan saat transaksinya, padahal Allah dan malaikatnya menyaksikan semua itu. Nggak ada yang nawar, dan bahkan harga di Tanah Abang hanya 110.000. Ya kan, untungnya sudah berapa itu. Nah, ini banyak sekali praktek seperti itu anak-anakku. Kalian nanti andai kata diberikan oleh Allah karunia menjadi seorang pedagang, tolong ya, ingat hadis ini. Jangan sampai kita dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang durhaka, orang-orang yang lanjut, orang-orang yang banyak maksiatnya, terhina karena kebohongan kita, karena kedustaan kita dalam bertransaksi, menawarkan barang. Belum ada yang nawar, bilang ada yang nawar. Belum balik modal, ternyata untungnya sudah berlipat ganda. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah sistem dagangnya gini dong, datang ini, ayo silakan yang mau, ini kain ya, saya beli 100.000, silahkan yang mau diberikan, ambil berapa saja, yang penting saya dapat untung. 110 juga boleh, 105.000 juga boleh. Seperti itu cara dagang Rasulullah. Saya mengambil untung, yang penting sudah lebih daripada 100.000. Paham dong? Ini kadang-kadang orang enggak disembunyikan lah modalnya hanya 1.000, dia mengaku 2.000. Ya, apalagi bahan-bahan yang harusnya itu baik kualitasnya kemudian dicampur dengan barang yang tidak baik, sehingga untungnya bisa berlipat ganda. Beras atau apapun lah yang dia jual sebagai konsumsi harian masyarakat, itu timbangannya kadang-kadang dikasih apa? Batu supaya berat saat ditimbang. Nah, itu terjadi kecurangan-kecurangan, sehingga Al-Quran secara spesifik menyampaikan tentang kecurangan itu dengan surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka ketika saat menimbang curang, mengurangi timbangannya. Alhamdulillah, sampai di vonis Allah menjadi penghuni neraka. Baik, aku
wa barra wa sadaqa. Rawi meriwayatkan hadis Al-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Semoga bermanfaat ya insyaallah ilmu ini, hadis ini akan jadi nasihat untuk kita semua. Kalaupun ada ayahnya, bapaknya yang sedang berniaga, maka sampaikan ya, agar karyawan yang mungkin menemui dagangannya agar training supaya tidak melakukan kebohongan dalam transaksi jual belinya. Insya Allah rezekinya akan berkah kalau tidak ada kebohongan. Tapi kalau sudah ada kedustaan, walaupun untungnya banyak, tidak akan terjadi keberkahan itu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.